Shalom dan salam sehat untuk kita sekalian. Kembali lagi bersama dengan saya dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Nah, pembelajaran kita kali ini masih sama atau masih lanjutan dari pelajaran sebelumnya, yakni bab 5, sengsara dan wafat dan kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga, dan bagian B, kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Namun kali ini kita akan coba lebih dalam lagi di tema makna kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Nah, baik, sebelum kita mulai pembelajaran, langsung saja kita awali dengan doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra, Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur padamu atas segala berkat dan kebaikan-Mu kepada kami, sehingga pada kali ini, pada kesempatan ini, kami tetap sehat, kami tetap dalam keadaan siap untuk menerima pelajaran, mengikuti pelajaran yang akan kami dengarkan hari ini. Semoga pada pembelajaran kali ini, kami sungguh-sungguh dapat mendalami makna kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Bantu kami ya Tuhan, terangi kami dengan terang Kudus-Mu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, kita lanjutkan pelajaran kita. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mendalami pengalaman kehadiran orang yang sudah meninggal. Judulnya, tetap hadir sekalipun sudah tiada. Nah, pada cerita tersebut, pesan cerita tersebut, kira-kira gini. Itu juga sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, pada pelajaran sebelumnya. Kematian memang memisahkan manusia yang hidup dengan yang mati. Tetapi pengalaman menunjukkan bahwa secara batin komunikasi dapat berjalan terus. Dan itu semua hanya dapat dialami oleh orang-orang yang mempunyai kedekatan khusus dengan orang yang sudah meninggal. Kita juga harusnya sudah membaca Markus 16 ayat 1-20. Lalu kemudian, dan ini menjadi tugas kita juga pada pembelajaran sebelumnya. Yang pertama, apa menjadi bukti bahwa Yesus bangkit? Bagaimana reaksi para murid Yesus saat mendengar tentang Yesus bangkit? Yang ketiga, kepada siapa Yesus menampakkan diri? Dan yang terakhir, apa makna kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga bagi iman? Harusnya kita sudah menyelesaikan tugas ini dan sudah mengirim tugasnya. Baik, kita lanjutkan. Masuklah kita ke pembelajaran kita hari ini. Inti dari pembelajaran kita, makna kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Yang pertama, makna kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus merupakan peristiwa sejarah. Perjanjian baru menegaskan bahwa kebangkitan Yesus dari alam maut merupakan kejadian yang benar-benar terjadi dalam sejarah manusia dan sejarah keselamatan. Santo Paulus menegaskan bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Dapat kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 3-4. Makna kebangkitan Yesus yang kedua, kubur kosong, menandai Kristus yang bangkit. Kitab suci Perjanjian Baru menceritakan tentang makam kosong sebagai titik awal kisah kebangkitan Yesus. Tetapi kejadian makam kosong ini tidak secara langsung menjadi bukti tentang kebangkitan. Perempuan-perempuan yang melihat makam Yesus yang kosong awalnya berpikir bahwa jenazah Yesus diambil oleh orang. Dapat kita bandingkan dalam Yohanes 20 ayat 13, juga dalam Matius 28 ayat 11-15. Namun walaupun demikian, makam kosong itu adalah salah satu bukti yang sangat penting. Akan apa? Untuk kebangkitan Kristus. Makna kebangkitan Yesus yang kedua, Yesus menampakkan diri.
kisah bahwa Yesus bangkit dikuatkan dengan kisah penampakan. Pertama kali, Yesus menampakkan diri kepada Maria dari Magdala, Maria ibu Yakobus dan Salome. Dapat kita bandingkan dalam Matius 28 ayat 9 sampai 10. Merekalah saksi kebangkitan Yesus yang pertama atau yang pertama kali. Sesudah itulah Yesus menampakkan diri kepada Petrus, kemudian kepada ke-12 muridnya. Dapat kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 5. Lalu, alasan kebangkitan Yesus menurut Santo Thomas Aquinas. Yang pertama, untuk menyatakan keadilan Allah. Lengkapnya bisa dilihat di materi yang Bapak bagikan PPT nanti. Kedua, untuk memperkuat iman kita. Yang ketiga, untuk memperkuat pengharapan kita. Yang keempat, agar kita dapat hidup dengan baik. Dan yang kelima, untuk menuntaskan karya keselamatan Allah. Nah, itu tadi 5 alasan Yesus bangkit. Lalu, seperti apakah kebangkitan Yesus? Kebangkitan Yesus kira-kira diceritakan begini. Tubuhnya yang sama, yang disiksa dan disalibkan, hanya tubuh tersebut sudah dimuliakan. Yesus yang telah bangkit berhubungan langsung dengan murid-muridnya. Ia membiarkan dirinya diraba. Dapat kita lihat dalam Lukas 24 ayat 39 atau Yohanes 20 ayat 27. Lalu dikatakan, dan ia makan bersama dengan mereka. Dapat kita lihat juga di Lukas 24 ayat 30, ayat 41 dan ayat 43. Juga dalam Yohanes 21 ayat 9 dan juga ayat 13 sampai 15. Kemudian ia mengajak mereka untuk memastikan bahwa ia bukan hantu. Dapat kita lihat dalam Lukas 24 ayat 39. Lalu, seperti apakah kebangkitan Yesus? Yang kedua, itu sifatnya duniawi. Kebangkitan Yesus tidak berarti bahwa Yesus ke kehidupan duniawi seperti yang dialami oleh Putri Yairus, pemuda Nain, dan Lazarus. Itu adalah sesaat setelah mereka dibangkitkan oleh Yesus sebelum wafatnya. Sekali lagi, kebangkitan Yesus tidak berarti bahwa Yesus ke kehidupan duniawi sama seperti yang dialami oleh Putri Yairus, pemuda Nain, dan Lazarus. Dan itu adalah kebangkitan sesaat. Itu berbeda dengan kebangkitan Yesus. Tapi itu merupakan juga tanda bahwa Yesus akan bangkit dan akan menang dari kegelapan maut. Lalu yang kedua, kenaikan Yesus Kristus ke surga. Artinya ini makna kenaikan Yesus Kristus ke surga. Selama 40 hari setelah kebangkitan Yesus, Yesus menampakkan diri kepada para muridnya. Selama itu, keadaannya yang mulia masih terselubung dalam sosok tubuh seorang manusia biasa, sehingga para murid-muridnya dapat mengenali dia. Dapat kita bandingkan dalam Markus 16 ayat 12, Lukas 24 ayat 15, Yohanes 20 ayat 14 sampai 15, lalu Yohanes 21 ayat 4. Gereja mengimani bahwa Kristus naik ke surga dengan tubuh dan jiwanya. Kenaikan Yesus ke surga mempunyai makna bahwa ia ditinggikan dengan setinggi-tingginya. Lalu, makna kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga juga dapat kita temukan dalam 1 Korintus ayat 15, 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 8, lalu kemudian 1 Korintus 15 ayat 14 sampai 17,
Lalu kemudian 1 Korintus 15 ayat 20-23 dapat kita lihat di sana. Silahkan dibaca. Lalu sampailah kita kepada makna kebangkitan bagi kita. Apa itu makna kebangkitan bagi kita? Rasul Paulus menulis sebagai berikut. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah penderitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dalam 1 Korintus 15 ayat 17. Kebangkitannya membuktikan bahwa pengajaran dan termasuk klaim bahwa dia sungguh Allah. Kepercayaan akan besarnya rahmat Allah membuka harapan baru kepada kita, bahwa pada saatnya nanti kita pun akan dibangkitkan dan berbahagia bersama dengan Kristus. Masih dari makna kebangkitan Yesus bagi kita. Makna kenaikan Yesus ke surga bagi kita, yang pertama, Kristus adalah sang pemimpin kita. Kedua, Kristus menjadi pengantara kita pada Bapa. Ketiga, kita dipanggil untuk hidup berfokus pada hal-hal surgawi. Yang ketiga, kita dipanggil untuk hidup dan berfokus pada hal-hal surgawi. Lalu kemudian, menghayati kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini harapannya kepada kita. Dan ini menjadi tujuan dari pembelajaran kita. Walaupun Yesus sekarang berada di surga bersama Bapa, tetapi kehadirannya bisa kita rasakan. Ia hadir melalui sabdanya. Ia hadir dalam Ekaristi, terutama komuni, tubuh dan darah Kristus yang diterima saat Ekaristi merupakan tanda kehadiran Kristus sendiri. Ia hadir untuk menguatkan iman kita. Dalam sakramen, Kristus hadir untuk menyelamatkan manusia. Ia hadir melalui, dan ia juga hadir melalui para pemimpin gereja. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Bapak terangkan dapat kita pahami, dapat kita mengerti dengan baik. Dan lebih lengkapnya kita nanti dapat melihat di materi yang Bapak bagikan di PowerPoint dan juga kemudian Word yang Bapak bagikan nantinya. Oke, untuk itu kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa penutup. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami kembali bersyukur atas berkat, atas penyertaan-Mu pada kami, secara khusus dalam pelajaran kami hari ini. Semoga ya Tuhan, kami mampu menghayati dan mendalami makna kebangkitan, makna kenaikan Yesus ke surga. Semoga kami juga mampu bangkit dari keterpurukan diri kami, dan kiranya kami dapat berbahagia bersama dengan Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari, dan nantinya juga ketika kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Bantu dan lindungilah kami dalam usaha kami melakukan hal yang baik demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom dan salam sehat untuk kita sekalian.